Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh menyegarkan hidup kita dan mengisi rohanian kita agar pengenalan kita kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan kita hidup di dalam kebenarannya, agar Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pengurapan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami agar kami boleh mengerti apa yang kami dengar pada pagi hari ini, dan itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berubah seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang topik yaitu masih ada kesempatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita saat kita ini ditolak atau tertolak? Sedih, kecewa, atau marah? Mungkin beberapa dari kita tidak pernah merasakan atau mengalaminya, tapi pastinya penolakan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sangat menyakitkan, apalagi dilakukan oleh orang yang terdekat di dalam hidup kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tokoh dalam Alkitab yang mengalami penolakan. Dia adalah Yohanes yang disebut dengan Markus. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 dan 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita baca secara keseluruhan Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41, dalam kisah ini diceritakan setelah kembali dari perjalanan misi yang pertama, Paulus dan Barnabas menggembalakan jemaat yang ada di Antiokhia. Lalu setelah mengajar dan menggembalakan di Antiokhia selama beberapa waktu, Paulus ingin kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang telah didirikannya bersama dengan Barnabas. Paulus dan Barnabas mengharuskan berpisah karena berbeda pendapat perlunya membawa Yohanes yang disebut dengan Markus. Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Namun Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Nah, ternyata pertentangan dua orang ini akhirnya tidak bisa terselesaikan. Paulus akhirnya membawa Silas, sedangkan Barnabas tetap membawa Yohanes yang disebut dengan Markus. Meskipun Markus pernah melakukan kesalahan besar, namun dalam perjalanan waktu dia dapat kembali memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan misi. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus menginspirasi Markus ini untuk menulis Injil Markus. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa bisa demikian? Dari orang yang ditolak namun masih memiliki kesempatan yang kedua. Nah, Yohanes yang disebut dengan Markus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dia telah bertobat dan menyadari akan kesalahan di dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup seseorang pastinya tidak terlepas dengan namanya
kegagalan. Berbagai respon akan ditunjukkan oleh seseorang saat mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ada yang putus asa, menyerah, pasrah. Seolah-olah kegagalan adalah akhir segala-galanya di dalam kehidupannya. Namun ada yang mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Meskipun hal itu tidaklah mudah bagi beberapa orang. Markus melihat kegagalan dan penolakan yang pernah terjadi di dalam kehidupannya sebagai pembelajaran untuk berbenah dan memperbaiki diri dengan cara bertobat akan kesalahan yang pernah dia lakukan. Pertobatan adalah pintu pemulihan di dalam hidupnya. Perubahan dan pertobatan hidup Yohanes yang disebut dengan Markus juga diakui oleh Paulus. Nah, kalau kita baca di dalam Kolose 4 ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Demikian juga di dalam 2 Timotius 4 ayat yang 11 dikatakan demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat tersebut mengisyaratkan jika Yohanes yang disebut dengan Markus itu telah diterima kembali oleh Paulus. Dan hal itu menunjukkan akan perubahan besar dalam kehidupan dari Markus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah menjadi marah, kecewa, atau putus asa ketika kita ditolak dan mengalami kegagalan. Seharusnya hal itu menjadi kesempatan bagi kita untuk terus berbenah diri menjadi lebih baik. Sebab kegagalan itu bukan akhir segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan terus-menerus meratapi yang namanya kegagalan. Tetapi jadikanlah kegagalan itu pemicu bagi kita untuk kita tetap bergerak maju. Hidup kita tidak ditentukan seberapa besar kegagalan yang pernah kita alami. Tetapi ingat, hidup kita ini ditentukan oleh rencana Allah di dalam diri kita. Ada rencana Allah yang besar dalam hidup kita yang seringkali terhalang oleh kabut yang namanya kegagalan. Tidak ada yang menyangka Yohanes yang disebut Markus yang pernah mengalami penolakan dan melakukan kesalahan, tetapi Tuhan mempercayai untuk menulis kitab Markus yang bisa mengubah banyak orang mengenal Kristus. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai bumi berlalu. Marilah kita bangkit dari kegagalan untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan yang disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kiranya hari ini kita pegang bahwasanya Tuhan adalah pribadi yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari di dalam perjalanan hidup kami sering kali juga diperhadapkan dengan kegagalan. Namun kami percaya dan yakin ya Tuhan, bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak pernah merancangkan kegagalan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Dan biarlah ya Tuhan, kegagalan itu bukan untuk meliputi kami, untuk kami tidak melihat rencana Tuhan yang begitu indah dan agung di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa rancangan Allah di dalam diri kami adalah rancangan yang penuh dengan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami bisa tetap mempercayai Engkau dan tetap berpegang teguh akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.